Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada malam ini. Malam ini kita akan belajar tema 6, cita-cita, subtema 1, aku dan cita-cita, pembelajaran 1. Kelas 4 semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Malam ini kita akan belajar mengenai cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan sungguh-sungguh. Jadi cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang ada di dalam pikiran dan keinginan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempunyai sebuah cita-cita. Cita-cita itu bisa berupa menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, guru, polisi, tentara, pengusaha, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang tentukanlah cita-citamu dan gapailah cita-citamu itu dengan apa? Dengan cara belajar sungguh-sungguh. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Nah, itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Kemudian kita akan belajar tentang puisi. Ada puisi di bawah yang judulnya cita-citaku. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Kemudian baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Jadi puisi di atas itu terdiri dari berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris puisi. Kemudian bait. Berapa bait? Baitnya terdiri dari 2 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Jadi ada 2 bait puisi. Contohnya, anganku melayang ke masa depan. Itu dinamakan baris puisi pertama. Aku ingin menjadi seorang guru. Itu contoh baris puisi kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu contoh baris puisi ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Itu contoh baris puisi yang keempat. Jadi baris puisi dikumpul beberapa baris, 1, 2, 3, 4 menjadi 4 baris, kemudian menjadi sebuah bait puisi. Jadi kesimpulannya, puisi di atas terdiri dari 8 baris puisi dan terdiri dari 2 bait puisi. Lanjut. Kemudian kita belajar tentang siklus hidup atau daun hidup. Pada gambar berikut, ada kucing, ada kelinci, dan ada ayam. Gambar tersebut menunjukkan bahwa anak ayam ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya apa? Hewan tersebut mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi hewan remaja, kemudian menjadi hewan dewasa, kemudian melahirkan lagi dia atau beranak. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahap-tahap yang dilalui hewan itu. Dari anak hewan menjadi hewan dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia juga mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahap pertumbuhan dan
perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Jadi membentuk sebuah siklus atau disebut juga daur hidup. Hewan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Contohnya kupu-kupu. Telur jadi ulat, kepompong, kupu-kupu remaja, kemudian menjadi kupu-kupu. Dia tidak sempurna kupu-kupu semuanya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Contohnya seperti kucing. Kucing melahirkan bentuknya kucing, tidak ulat. Kemudian menjadi kucing remaja, kemudian kucing dewasa, kemudian melahirkan lagi. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Jadi dia mengalami metamorfosis. Berubah bentuk dia. Itu yang namanya metamorfosis, seperti kupu-kupu, kecoa, nyamuk. Dia mengalami metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklusnya hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Seperti sapi, manusia. Manusia itu tidak mengalami metamorfosis. Kemudian apa lagi? Kambing, kucing, kelinci. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, pertumbuhannya, dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Jadi sempurna dia. Sedangkan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap tumbuh, kembang, dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Seperti kecoa contohnya. Kecoa dia lahir bentuknya kecoa. Memang dia bentuk kepompong. Itu yang namanya tidak sempurna. Tapi kalau kupu-kupu dia menjadi ulat dulu dia. Tidak berbentuk kupu-kupu, maka dia mengalami metamorfosis sempurna. Tahap siklus hidup hewan sebagai berikut contohnya. Ayam. Pertama, ayam itu ada telur. Telur itu menetas. Menetas menjadi apa dia? Menjadi anak ayam. Kemudian menjadi ayam remaja. Kemudian menjadi ayam dewasa dan bertelur. Itu namanya siklus hidup. Dan kembali seterusnya. Kemudian contoh kedua, kucing. Dimulai dengan anak kucing. Anak kucing menjadi kucing remaja. Kemudian menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa melahirkan. Dan seterusnya. Itu yang namanya siklus. Siklus adalah perputaran. Jadi anak kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, melahirkan, dan seterusnya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.